The Lord is my shepherd. I have all that I need. He lets me rest in green meadows. He leads me beside peaceful streams. He renews my strength. He guides me along right paths, bringing honor to His name. Even when I walk through the darkest valley, I will not be afraid, for You are close beside me. Your rod and Your staff protect and comfort me. You prepare a feast for me in the presence of my enemies. You honor me by anointing my head with oil. My cup overflows with blessings. Surely Your goodness and unfailing love will pursue me all of the days of my life, and I will live in the house of the Lord forever. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan
firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya, amin. Boleh kita kasih tepuk tangan untuk Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Boleh lambaikan tangan. Shalom. Saya melihat muka-muka orang yang bersuka cita, dan hari ini kita sama-sama berkumpul siap-siap beribadah. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Mari siapkan hati. Mari kita berdoa. Saudara, terima kasih ya Allah. Kau bertahta di atas setiap pujian penyembahan dari umat-Mu ya Tuhan. Dengan senang hati kami datang di hadapan hadirat-Mu. Kuduskan, layakan. Segalanya hanya untuk-Mu Tuhan. Biar kami fokus sama Tuhan. Berkati ibadah ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Kasih ya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal
Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Bersekutu denganmu selamanya. Panggil Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal nyatakan rindu kepadanya dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami minta kasih-Mu,
Kami minta jamahan-Mu saat ini lebih lagi. Mari rindukan hadirat-Nya. Sembah, buka hati, sembah Tuhan. Dia hadir di tempat ini. Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya. Syaralabata karalabas, syaralabas. Disembah kami, bunga-bunga kepadamu, ya Tuhan Allah Roh Kudus. Syaralabaralabaralabata karalabarabaralabaralabaralabaralabaralabaralabaralabar. Syarabaralabata karalabase. Syarabaralabasi karalabaralabaralabaralabar. Mari lebih lagi sembah, 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 sembah. Rindu selalu hanya denganmu. Yesus, oh Yesus, Yesus, ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau, Allah di, sebab tiada yang lain ya Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Yes, Allah kami, wala dunia. Tak tergoyahkan, Kau tetap. Yes, kami sembah, ku sembah Engkau.
Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, wabah dunia. Semua tak tergoyahkan, Kau tetap. Tepuk tangan untuk Allah kita yang dahsyat. Ya. Sembah Yesus, hanya Engkau, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau. Selamanya Kau tetap Allah, wabah dunia. Semua bergoncang, tak tergoyahkan, tak sehati. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia. Semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Katakan Kau tetap Allah. Selama-lamanya Kau tetap Mari sungguh-sungguh tepuk tangan untuk Allah kita yang luar biasa. Pengagungan, kedahsyatan hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Apapun boleh terjadi, tapi kami punya Allah yang dahsyat. Tuhan Yesus Kristus namanya. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan untuk Allah yang dahsyat. Haleluya. Mari tepuk tangan bagi Allah kita. Bersukacita di dalam namanya. Kau telah ubahkan ratapanku tinggi menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidup pujian. Oh, Kau telah ubahkan
bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Siap lebih lagi buat Tuhan Yesus, amin. Semua percaya Tuhan kita adalah Raja yang mulia, amin. Yang percaya sorakan haleluya. Mari sama-sama kita tepuk tangan. Dan dengan segenap hatinya Tuhan. sorak-sorai buat Tuhan Allah kita. Bahwasanya Dia Tuhan dan Juru Selamat atas setiap umat Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita angkat tangan kita. Bapa, kami berdoa saat ini Tuhan, akan terjadi kebangkitan rohani yang terbesar atas bangsa kami.
Akan terjadi transformasi yang besar juga terjadi atas bangsa kami Indonesia. Pemulihan dan kebangkitan ekonomi terjadi. Indonesia berlimpah kemurahan daripada Engkau ya Tuhan Yesus. Diberkatilah penduduknya, diberkatilah pemerintahan yang ada atas bangsa ini. Biar kiranya roh takut akan Tuhan turun atas setiap mereka. Urapi Tuhan, berkati untuk Presiden kami Pak Jokowi dan Wakilnya Pak Ma'ruf Amin. Untuk setiap kepala daerah yang ada, dari pusat sampai daerah yang terkecil sekalipun Tuhan. Biar setiap para pemimpin-pemimpin daerah ini Tuhan, memiliki hati untuk membawakan kesejahteraan, kemakmuran dan kerukunan atas Indonesia ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa, diberkatilah gembala sidang kami Pak Niko. Terus Tuhan pakai dengan dahsyat, membawa pesan Pentakosta ketiga ini dari Indonesia sampai ke bangsa-bangsa, bahkan kembali kepada Yerusalem. Membawa setiap umat Tuhan menjadi umat Tuhan yang bangkit dan menjadi pemenang demi nama Tuhan Yesus. Berkati Pak Niko dalam kesehatannya, pelayanannya, keluarga besarnya ada dalam pelindungan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, diberkatilah Gembala CK7 Pak Yanto. Biar kiranya terus membawa umat Tuhan di CK7 ini menjadi umat yang layak dan berkenan bagi Engkau ya Tuhan. Kiranya perlindungan Allah sempurna atas Dr. Yanto dan keluarga besarnya. Terima kasih ya Tuhan. Kini saatnya kami berdoa Tuhan. Untuk anak-anak muda, generasi Yeremia yang ada atas setiap keluarga umat-Mu. Yang ada atas bangsa ini. Bahkan atas bangsa-bangsa. Kami berdoa, bangkit hai Engkau anak-anak muda. Ambil bagian dalam kegerakan Tuhan tahun-tahun ini. Terus bergerak dimanapun Engkau berada. Baik di sekolah, di kampus, tempat usaha. Bahkan dalam pemerintahan sekalipun. Tuhan pakai Engkau semua dengan dahsyat dan luar biasa. Kami berdoa Tuhan, setiap anak-anak muda ini boleh memuliakan nama Tuhan, membanggakan keluarganya, bahkan menjadi berkat dimanapun setiap mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami bawa doa ini. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom. Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Evangelis Jimios yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapa dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Harian via live streaming hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 pukul 7, 9, 11.30, 14, dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Pastor Arie Zulkarnain. Ibadah tayang ulang atau rerun yang dilakukan secara onsite untuk ibadah Mandarin Service, 2 PM yang Professional and Couple Service, 316 Youth English Ministry, ibadah Junior Church, serta King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube GBI PRJ CK7. Untuk persembahan umum, kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur, dan lain-lain, dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM maupun online di website rekening persembahan CK7, BCA Cabang Tamrin dengan nomor akun 206-333-8222 atas nama GBI PRJ. Ibadah onsite hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 diadakan di GBI PRJ pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Dr. Yanto Simkopter MD PhD. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Evangelis Indri Pardede. GBI Interkon pukul 9, 11, dan 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pastor JJ Simko Putra. GBI Alm Sutramol pukul 9, 11, 13, dan 15 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Evangelis Gina Darmawan. Pukul 17 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDP Hartono SE. GBI PRJ Pluit pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDM Roy Ramadhan Jaya MSC. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pastor Alan Low. GBHCR pukul 9 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDP Rita Arifin SE. GB St. Moritz pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Evangelis Indri Pardede. Ibadah Raya Onsite di atas disertai juga dengan ibadah pemuda dan anak secara onsite.
Tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit. Jadilah pemenang. The year to rise up, be victorious. Salah satu ayat emas di tahun ini adalah di dalam 2 Korintus 2 ayat 14 yang menyatakan, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di dalam kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Apa yang menjadi rema ayat tersebut di dalam kehidupan kita di dalam tahun yang baru ini? Temukan jawabannya dengan mengikuti Cool Online CK7 bagi Bapak Ibu yang belum tertanam di Cool di bawah naungan CK7 pada hari Jumat 3 Februari 2023 pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat dan hari Sabtu 4 Februari 2023 pukul 10 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Untuk link Zoom, meeting ID, serta password dapat diklik langsung di apps GBI PRJ CK7 dengan modul Zoom Link atau dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tercantum di layar Bapak Ibu sekalian. Untuk info Praise and Worship Night, Spiritual Guidance for Lovers, Rumah Doa Hybrid, pembukaan kelas KOM, penyerahan anak, baptisan selam, Bible Study, pembukaan kelas BP2N dan lain-lain dapat dilihat di website www.gbiprj.org atau follow Instagram @gbiprj. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Kembali kami mau sujud di altar-Mu Tuhan Yesus. Membawa hati kami, membawa hidup kami. Ubah setiap hati kami, perbarui sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama dengan segenap hati nyatakan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman,
tiadamu, sujud Dia. Kami bawa hidup kami. Ku terima Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kami mau sujud di altar-Mu Tuhan. Sujud di altarnya. Ku bawa hidupku. Ku terima anugerah-Nya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari sekali lagi sama-sama nyatakan. Sujud di altarnya. Ku bawa hidupku. Ku terima anugerah-Nya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mukjizat terjadi Tuhan, mukjizat terjadi. Katakan kesembuhan, kesembuhan terjadi. Kemenangan, kemenangan terjadi saat datang di altarnya. Salam kepada GBI PRJ CK7. Saya senang bisa diundang bawa firman lewat rekaman online ini. Tidak semua tahu bahwa saya kenal Dr. Yanto cukup lama, mungkin 25 tahun. Dulu sekali saya dari Papua lewat Mataram, Lombok. Dan mungkin di pinggir jalan saya makan pisang goreng yang tidak dimasak dengan bagus. Tiba Jakarta, tifus, panas tinggi, saya dilarikan ke Rumah Sakit Graha Medica. Dan siapa yang tangani saya? Dr. Yanto. Dan ini sebelum ada gereja PRJ. Dan saya lihat, wow, Dr. Yanto sudah gembala jemaat di rumah sakit. Dia menggembalakan dokter-dokter, perawat-perawat, dan saya salut. Dan dari situ Tuhan berikan hubungan yang sampai hari ini tidak putus. Dan setiap kali Dr. Yanto minta pelayanan, saya pasti akan berikan terbaik. Dan hari ini saya mau kita fokus sedikit dengan pemuridan. Saya tahu di jemaat saudara ada fokus tahun ini dengan pemuridan yang bisa membangkitkan semua orang.
Dan saya mau bicara hari ini tentang pemuridan harus melalui teladan. Tanpa teladan, kita tidak tahu mulai di mana. Kita mungkin punya komunitas, mungkin ada KUL atau Komsel, ada kelompok, tapi kalau tidak ada teladan di dalamnya, komunitas juga percuma. Kita belajar semua dalam hidup ini melalui contoh, teladan dari orang lain. Kita lihat orang buat, itu membuka kesempatan, peluang bahwa kalau dia bisa buat, mungkin saya bisa buat. Kita lihat seseorang dipulihkan dalam hidupnya, dan kita rasa kalau dia bisa pulih, mungkin juga saya bisa pulih dari masalah yang sama. Dan kita tahu dalam COVID 3 tahun ini, banyak masalah hidup muncul. Masalah dalam keluarga, masalah di antara anak muda atau dengan orang tua atau di antara suami istri. Nah, waktu kita lihat ada orang yang mengatasi masalah tembus dan maju. Kalau dia bisa, mungkin saya juga bisa. Kalau saya tanya, bagaimana kita belajar berdoa? Apakah ikut seminar doa? Tidak. Kita belajar berdoa dengan mengikuti orang yang suka berdoa, dan dari situ kita ikut dan bisa berdoa. Di samping rumah kami ada perumahan tentara militer, asrama Koramil. Dan ada satu bapa tentara yang bertobat. Saya melayani dia terima Yesus, dan dia gabung dengan komunitas sel saya yang saya pimpin. Dan kali pertama dia ikut, kami diskusi firman dan akhir dengan doa. Dan dia bilang, maaf Pak James, saya tidak tahu berdoa. Saya bilang, tenang. Hanya dengar apa yang kami suarakan dan kamu rasakan dalam hati. 1, 2, 3, 4 minggu lewat, dia sudah kuat berdoa. Dia doakan orang sakit sampai sembuh. Dia bisa usir roh jahat dalam doa. Hanya mengikuti 4 minggu orang-orang yang suka berdoa, dia bisa berdoa. Kita belajar dari teladan. Bagaimana belajar bersaksi? Ikut sekolah penginjilan? Tidak. Ikut orang yang dalam hidupnya sehari-hari di mana dia pergi, dia suka cerita tentang Yesus dan apa yang Yesus buat dalam hidupnya. Dan banyak orang mau dengar itu. Itu penginjil. Saya tahu karena saya hidup dengan satu istri saya seperti itu. Dan kalau kita ikut orang seperti itu, kita juga mulai cerita tentang apa yang Yesus buat dalam hidup kita. Ini bukan formula yang dihafal-hafal. Itu teladan yang dilihat dan diikuti. Bagaimana kita belajar iman? Baca buku tentang iman? Tidak. Ikut orang yang dalam hidupnya, dia coba buat hal-hal yang mustahil kalau Tuhan tidak campur tangan. Dan kita lihat iman membawa terobosan, dan kita mulai melangkah sama seperti orang itu. Jadi ini yang kita akan belajar hari ini. Tanpa teladan, tanpa contoh, orang bingung melangkah di mana. Jadi teladan penting di dalam pemuridan. Saya mau baca dari 1 Tesalonika pasal 1 ayat 4 sampai 8. 1 Tesalonika 1, 4 sampai 8. Dan kami tahu, saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bahwa kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penduduk kami dan penduduk Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang percaya di wilayah Makedonia dan Akea. Karena dari antara kamu, firman Tuhan bergema
Bukan hanya di Makedonia dan Achaia saja, tetapi semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa lagi tentang hal itu. Teladan punya kuasa dan berdampak. Paulus bilang di sini, Injil yang saya sampaikan bukan dengan kata-kata saja, tapi ada kekuatan dari Roh Kudus dan ada kepastian yang kokoh. Kenapa? Kenapa ada kekuatan dari Roh Kudus dan kepastian yang kokoh? Karena sesuatu yang mereka melihat dalam hidupnya Paulus yang beda daripada yang lain. Ada sesuatu teladan dari Paulus yang memberi keyakinan, kepastian, ada kuasa di dalam teladan. Orang yang menuruti teladan, dia dapat kuasa sama seperti orang yang memberi teladan. Itu yang kami lihat di situ, di ayat 6. Nah, harus mengerti konteks Tesalonika. Tesalonika, kota besar, 200,000 orang. Itu satu kota yang bebas dari pasukan penjajahan Romawi. Karena itu cukup ekonomi kuat di situ dan tidak perlu pasukan jaga-jaga. Jadi mereka agak bebas. Itu juga kota jembatan dari timur ke barat dan banyak ekonomi mengalir lewat di situ. Budaya Yunani sangat kuat. Bukan Yahudi, Yunani. Dan dosa, ada beberapa dosa yang mereka terkenal. Kesombongan, percabulan, free sex, kemabukan, kemalasan. Saudara tahu kota di negara kita atau negara lain yang sama seperti itu? Saya bisa bilang ya di Jayapura, Papua sama. Banyak kota seperti itu. Jadi ini kontemporer. Apa yang kita baca di sini sangat kontemporer bagi kita sekarang ini. Dan Paulus layani di Tesalonika karena ada panggilan luar biasa. The Macedonian call. Makedonia, panggilan Makedonia. Ayo dia lihat, dia dengan suara datanglah. Dan dia datang ke Makedonia, akhir di Filipi, Korintus, dan paling akhir Tesalonika. Jadi Paulus datang ke Tesalonika karena panggilan dari Tuhan langsung. Dan Paulus tidak lama dengan mereka. Kalau kita tidak akan baca sekarang, tapi bisa lihat di Kisah Para Rasul 17, ayat 1 sampai 10. Paulus datang ke Tesalonika, ada respons besar, tapi juga ada aniaya. Respons dan aniaya selalu berpegang tangan. Dan sampai Paulus harus angkat kaki dan keluar dari Tesalonika. Berapa lama dia di Tesalonika? 3 minggu. Paulus hanya 3 minggu di Tesalonika. Dan semua orang yang percaya di Tesalonika, orang baru. Dari latar belakang Yunani. Jadi tidak ada latar belakang Kristen, positif, nilai-nilai bagus. Tidak. Semua orang bertobat baru dari latar belakang yang kacau. Tapi dalam 3 minggu, dia bisa cetak pemimpin. Dia bisa bikin murid yang rubah dunia mereka. Cungkul balik daerah mereka bagi Tuhan. 3 minggu, saudara. Kenapa kita perlu 3 tahun? Dan Paulus bisa buat dalam 3 minggu. Karena mereka lihat contoh dan teladan dari Paulus. Dan mereka siap lawan arus yang ada di situ. Karena teladan dari Paulus. Dan kuncinya, mereka taat cepat. Saudara pasti mengerti. Amanat agung. Pergi memuridkan semua bangsa. Baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajar mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Amanat agung
tidak minta, ajar mereka doktrin, ajar mereka semua pengertian Alkitab, ajar mereka ketaatan. Itu yang Paulus buat. Dan ini yang sesuatu yang kami pakai kuat di Papua. Di jemaat kami ajar, kamu harus taat firman minggu ini. Saudara tidak layak terima firman baru sampai melakukan firman kemarin. Kami tegas dengan hal ini. Ada yang bilang, Jim itu terlalu legalistik, terlalu militer. Betul, kami mau seperti itu. Karena saya sadar beberapa tahun lalu, kalau saya tidak latih murid-murid saya taat kepada Tuhan, saya berdosa. The buck stops here. Saya berdosa di depan Tuhan kalau saya tidak latih murid-murid saya melakukan firman, taat firman. Sewaktu-waktu, karena kami jadi gereja cukup populer, gereja terbesar di Papua, semua anak muda dari latar belakang yang kacau. Banyak orang datang, mereka suka environment. Mereka suasana, mereka datang melihat anak-anak ini, dengar mereka. Kadang-kadang mereka hanya datang untuk nikmati suasana. Dan saya harus 1-2 kali setahun, saya berdiri di depan dan saya bicara seperti ini. Saudara-saudara, mungkin ada yang gabung dengan kami karena suka suasana dengan anak muda ini yang cari jalan baru kepada Tuhan. Tapi saya mau katakan, kami semua di sini karena kami mau taat firman. Kami mau melakukan firman. Kalau saudara datang dan tidak mau melakukan firman, hanya mau menikmati semua, kami undang hari ini, tolong keluar dari gereja kami hari ini. Kami berikan undangan keluar hari ini. Ada banyak gereja lain yang cocok bagimu. Kami hanya mau orang yang mau taat melakukan firman tinggal. Dan saudara ada yang keluar. Tapi itu baik. Karena itu buat gereja kami sangat bersatu. Satu nilai, kami ada di sini untuk taat dan melakukan firman. Itu kuasa yang Paulus dapat di Tesalonika. 3 minggu dia cetak pemurid yang rubah dunia. Karena mereka lawan arus, mereka taat karena lihat contoh dari hidup Paulus. Dan walaupun dianiaya, ini katakan kamu walaupun ada penindasan, kamu terima dengan sukacita dari Roh Kudus yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ini dikerjakan oleh Roh Kudus, bukan sesuatu yang manusia bisa euforia bangkitkan. Walaupun ada penindasan, walaupun ada waktu yang susah, di dalam waktu yang susah, sukacita supernatural dari Roh Kudus muncul. Dan itu terjadi dengan mereka. Wow. Itu karena mereka taat. Walaupun ini kita keluar dari COVID. Dan semua rasa down, rasa semua dukungan dari teman-teman tidak ada. It's okay. Ini waktu Tuhan mau bertemu dengan kita dengan cara yang baru. Dan saya yakin tahun ini akan jadi tahun terbaik dalam hidup kita. Mungkin akan susah, tapi dalam kesusahan kita akan menemukan breakthrough, terobosan dari Tuhan yang luar biasa. Ini yang dilihat dengan jemaat di Tesalonika. Dia bilang kamu jadi penduduk kami, dan orang lain jadi penduduk kamu. Jadi orang di Tesalonika ikut Paulus, orang di Makedonia dan Akea ikut orang Tesalonika, orang lain ikut mereka. Jadi ini seperti domino. Seperti Matius 10 ayat 8. Cuma-cuma diberi, cuma-cuma harus membagi. Atau 2 Timotius pasal 2 ayat 2. Paulus bilang, hey Timotius, apa yang lihat dari saya, kamu berikan kepada orang lain yang bisa berikan kepada orang lain. Itu pemuridan. Kita terima, kita membagi. Kita terima, membagi, dan orang yang kita membagikan, dia bagi dengan yang lain. Itu pemuridan. Waktu 2 anak saya ikut pendidikan medis di Amerika, di Portland, Oregon. Amy dan Megan. Karena mereka bantu mama di klinik di hutan, di kampung 20 tahun kami di pedalaman. Dan kami homeschooling anak-anak supaya mereka bisa satu tim pelayanan bersama kami.
Dan anak-anak bantu mama di klinik. Jadi waktu mereka masih kecil, mereka bantu ibu-ibu melahirkan, bisa jahit kulit yang terbelah dari perang suku, pasang tulang yang patah, semua waktu kecil. Dan mereka ikut kuliah medis di Amerika supaya dapat teori yang sesuai dengan praktik yang mereka sudah tahu. Tapi waktu saya ikut penamatan anak terakhir di Portland, saya dengar sesuatu yang mengejutkan. Caranya mereka latih dokter dengan prosedur atau operasi baru. Dokter dibawa ke ruang operasi dan dia observasi satu kali. Dia lihat dokter yang ahli buat operasi satu kali, dia hanya lihatnya. Kali kedua, dia turun dan dia membantu dokter pertama. Kali ketiga, mereka tukar tempat dan dokter pertama membantu dokter yang baru membuat. Kali keempat, dokter pertama mundur dan dia observasi dokter yang baru buat sendiri. 4 kali mereka bisa melihat dokter bisa buat operasi baru. Waktu saya lihat itu, saya tanya diri, kenapa kami tidak buat itu di dalam gereja? Dan itu yang kami sangat pegang sekarang dengan pemuridan. Beri teladan, bantu dia buat, serahkan kepada yang lain, dan biar mereka maju terus. Sampai ini katakan firman bergema, didengar di mana-mana. Tidak ada orang Kristen sembunyi-sembunyi. Mereka terkenal. Di Papua kami pakai trompet yang dibuat dari bambu. Bisa tiup bambu dan orang bisa dengar berkilo-kiloan jauh. Dulu dipanggil perang, sekarang dipanggil untuk gereja dan lain-lain. Tapi itu di sini seperti tiupan yang didengar jauh-jauh. Iman mereka didengar jauh-jauh karena mereka punya dampak di tengah-tengah masyarakat. Saya selalu tanya di mana-mana saya pergi melayani, kalau gerejamu ditutup minggu ini, apakah kotamu akan rasa kehilangan? Dan banyak gereja bilang, Jim, kalau kami tutup, kota kami tidak akan tahu. Saya tahu kalau kami tutup, kota kami akan rasa kehilangan. Karena kami punya dampak di tengah-tengah masyarakat dan akan tetap begitu. Pelayanan bukan untuk kami, pelayanan ada untuk kota kami. Jadi pelayanan firman bergema terkenal di mana-mana. Sekarang saya mau pindah ke 1 Tesalonika pasal 2. Kita maju satu pasal ayat 5 sampai 10. Karena kami tidak pernah bermulut manis. Hal itu kamu ketahui dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang lain. Sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus, tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawat anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga membagi hidup kami sendiri dengan kamu. Karena kamu telah kami kasihi. Sebab kamu masih ingat saudara-saudara akan usaha dan jeri lelah kami, sementara kami bekerja siang dan malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah betapa saleh, adil dan tak bercacat di depanmu berlaku di antara kamu yang percaya. Jadi kita lihat di sini teladan membagi hidup. Yang pertama teladan berkuasa dan dampak. Sekarang caranya rela membagi hidup. Tidak semua orang mau jadi teladan karena harga cukup tinggi.
harus bayar harga, namanya waktu. Waktu adalah harga untuk menjadi teladan. Paulus bilang siang dan malam. Semua sudah kelihatan dari hidup saya. Kalian sudah lihat siang dan malam 24/7 sudah lihat hidup saya. Tidak bisa tutup pintu. Masuk rumah. Ya, kadang-kadang kita pikir pelayanan ada jam tertentu. Sebetulnya pelayanan adalah gaya hidup sepanjang hari di mana kita ada, pelayanan terjadi. Orang melihat hidup kita dan itu menjadi teladan yang berkuasa. Mereka bisa lihat yang baik, yang kurang baik. Ini satu hal, saudara, anak muda sekarang, mereka tertarik dengan pemimpin yang cacat. Superman has problems. Mereka lebih rasa hormat kepada pemimpin yang punya cacat, yang jujur, yang tidak selalu sempurna dan good looking. Paulus membagi hidup, semuanya. The good, the bad, the ugly. Semua kelihatan. Membagi hidup, kata di sini dalam bahasa asli, sukas. Yang artinya semuanya yang ada pada saya sudah kelihatan. Tidak ada bagian yang disembunyikan. Tidak ditahan, tidak dibatasi, tidak disimpan. Semua kelihatan. Gereja semula, saudara, mereka satu hati, satu pikir. 2 kali di dalam Kisah Para Rasul dicatat. Kisah Rasul 4:32. Gereja semula satu hati, satu pikir. Sehati sepikir. Saya bergumul, bagaimana kita bisa jadi sehati sepikir? Saya bisa mengerti sepikir dengan orang lain. Saya bisa baca, dengar, saya bisa jadi satu pikiran dengan orang. Tapi sehati itu lebih sulit. Tidak gampang. Dan saya belajar menjadi sehati dengan orang atau beberapa orang pada waktu kita mau berkorban, bayar harga untuk satu tujuan bersama. Pada saatnya, it's not about us. Ini bukan tentang kami. Tapi kami siap bergandengan tangan sama-sama membayar harga untuk buat satu tujuan bersama yang mungkin memberkati orang lain. Baru ada kesatuan. Satu hati. Dan itu yang mereka punya di Tesalonika. Mungkin sekarang keluar dari COVID, saudara rasa kami kehilangan kesatuan. Komsel, cool kami atau jemaat kami kembali akan dapat kalau fokus ada dengan orang lain. Bukan fokus diri sendiri. Tapi ayo kita berpegang tangan bayar harga untuk satu tujuan bersama. Untuk kota kami. Di ayat 10, Paulus bilang, saya tidak bercacat. Sudah lihat hidup saya. Tidak ada cacat. Seperti ibu yang ada di pasar. Mau beli kain. Dan dia angkat, dia periksa depan, belakang. Dia mau lihat ada cacat sebelum dia beli. Akhirnya, tidak ada cacat, dia beli. Hidup kita bisa diperiksa seperti itu oleh orang lain. And it's okay. Karena tidak ada cacat. Kelemahan tentu ada. Tapi kekuatan Tuhan nampak dalam kelemahan kita. Masih ada ayat 11, ayat 12. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anak telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu dalam kerajaan dan kemuliaannya. Wow. Poin ini teladan rela mengambil tanggung jawab. Ada 3 hal dalam 2 ayat ini yang Paulus jelaskan. Saya bagi hidup dan dengan bagi hidup ada 3 hal yang saya buat dengan kalian. Menasihati,
menguatkan hati, dan mendorong. Itu 3 hal yang ada dalam ayat-ayat ini. Okey, menasihati. Apa arti menasihati? Menasihati adalah sungguh-sungguh mau lihat orang lain maju. Menasihati bukan tegur-tegur. Coba kontrol, arahkan ketat. Itu bukan menasihati. Menasihati selalu punya goal orang lain. Kemajuan dia nomor 1. Dan saya backup dia supaya dia bisa maju bersama Tuhan. Menguatkan hati. Itu pembapaan. Kena tahu ada banyak tantangan. Ini waktu banyak tantangan. Dan mungkin tahun 2023 ini kita akan tambah tantangan. Dan kita harus jadi orang yang berkembang di tengah-tengah tantangan. Perlu banyak menguatkan hati orang lain. Pembapaan dan keibuan. Saya selalu bingung kenapa ada banyak buku Kristen tentang pembapaan, tapi tidak ada tentang keibuan. Karena ada juga di sini. Istri saya punya karunia keibuan. Dia ibu rohani, spiritual mothering. Dia bisa ambil anak-anak yang broken, anak-anak yang trauma, anak-anak yang luka batin dalam. Dia bisa seperti induk ayam, dia bisa rangkul dengan sayapnya anak-anak sampai mereka bertumbuh, mereka sembuh dan bisa terbang tinggi bersama Tuhan. Dan saya rasa di jemaat ini ada banyak yang punya karunia ibu rohani, bapa rohani. Dua-dua diperlukan. Kalau mau pemuridan berhasil, harus ada banyak yang buat pembapaan dan keibuan. Dan ini tidak menyangkut umur. Anak-anak muda bisa buat pembapaan, keibuan. Artinya saya 1 langkah di depan orang yang saya muridkan. Saya hanya 1 langkah di depan dia dan saya ambil tangan dia, saya bawa dia sama-sama. Saya rangkul dia, saya tidak mau jalan sendiri, saya harus bersama orang lain. Itu yang Paulus buat di Tesalonika. Dan itu tanggung jawab. Mendorong, menasihati, menguatkan, dan mendorong. Mendorong untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi, hidup ini harus sesuai dengan apa yang kami percaya, apa yang kami omong. Saudara tahu ada istilah paradigm shift. Perubahan paradigma. Dan COVID membuat banyak perubahan paradigma. Tapi perubahan paradigma itu terjadi dengan 3 tahap. Mulainya dengan kita dengar sesuatu dan kita mulai pikir baru. Ada pikiran baru. Dan kita selalu saya perubahan paradigma, pikiran baru. Bukan. Belum tuntas. Itu hanya langkah pertama. Langkah kedua, dari pikiran mulai kita omong berbeda. Kita bicara, ada perubahan bicara. Dan ada orang-orang lain dengar kita bicara, mereka pikir, oh dia sudah berubah, ada perubahan paradigma. Belum tuntas. Itu hanya langkah kedua. Langkah ketiga, kelakuan setiap hari berubah. Pikiran berubah, pembicaraan berubah, kelakuan sehari-hari berubah, baru paradigma sudah berubah. Berapa lama untuk proses itu? Sebetulnya tidak diukur dengan tahun. Diukur dengan desperation. Lebih desperate, lebih rindu, lebih rasa Tuhan harus campur tangan sekarang. Kalau sikap seperti itu, perubahan paradigma bisa lebih cepat. Frustrasi yang tinggi membuat perubahan paradigma. Dan itu yang Paulus buat di Tesalonika dengan mereka. Mereka mengikuti teladan dan pola yang Paulus buat dan dia mengarahkan mereka berubah paradigma total. Sampai ayat-ayat terakhir 19 dan 20. Pasal 2, ayat 19 dan 20. 2 ayat terakhir. Sebab siapakah
pengharapan kami, akan sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Tuhan, Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu. Sungguh, kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Teladan mendapat sukacita melihat murid-murid bangkit. Ada upah untuk semua pengorbanan yang kita buat untuk memuridkan orang lain. Jadi teladan, memimpin dia, mendorong, menasihati dia, mendampingi dia. Ada upah. Mahkota kemegahan. Itu istilah yang dipakai dalam athletic event. Seperti PON di Papua tahun lalu. Ada banyak perlombaan. Orang lari dan pada akhir dia lewat garis akhir pertama dan dia dapat mahkota kemenangan. Jadi kita dapat mahkota dari semua lomba ini, semua perjuangan adalah murid. Murid-murid adalah mahkota kita. Tangkap ini, bukan penerus. Bukan kita memuridkan sampai ada penerus. No, that's not our mahkota kemegahan. Mahkota kemegahan atau apa yang kita sukacita adalah bukan penerus, tapi orang yang akan mendobrak, menjadi ledakan, menjadi teladan bagi orang lain untuk memimpin ke dalam sesuatu yang sangat baru. Ini yang saya percaya. Post-COVID, akhir pandemi COVID, kita sekarang menemukan sesuatu yang sangat baru. Tidak ada connect dengan yang lama. Dan murid-murid sekarang menemukan hal ini. Setiap generasi harus ada teladan. Dan ini problem sekarang dengan generasi muda di negara kita, sepertinya tidak ada teladan. Atau teladan-teladan yang ada sangat tidak baik. Kita harus siap menjadi teladan kepada mereka yang ada di sekitar kita. Caranya, saya mau beri beberapa nasihat. Apa yang kami buat dan sepertinya membantu. Bagaimana saya bisa menjadi teladan bagi orang lain. Oke? Praktis. Pilih satu orang. Satu saja. Satu orang yang saudara tahu dia perlu diarahkan, dia perlu didampingi, dia perlu dibantu mengarah kepada Yesus lebih lagi. Pilih dia dan mulai berdoa. Doakan dia setiap hari. Sering ketemu dia dalam situasi non-formal, informal. Minum kopi, makan, mungkin main di lapangan bola, apa saja yang bisa sering ketemu dia, membangun hubungan natural alamiah. Bukan duduk, oke, kita mulai kelas pemuridan sekarang. Tidak. Dalam situasi non-formal, informal, bangun hubungan sebanyak bisa. Itu yang Paulus buat di Tesalonika. Siang dan malam bersama mereka. Berikut, membuka seluruh hidupmu kepada dia. Yang baik dan yang kurang baik. Supaya dia lihat imanmu real. Ini bukan hanya tradisi, tapi sesuatu yang betul-betul dijalani di dalam pergumulan hidupmu. Dan dia mulai lihat, kalau ini real bagimu, ini bisa real bagi saya juga. Mengarahkan dia kepada Yesus. Terlalu sering orang punya pergumulan, punya problem, dan dia tenggelam di dalam problem karena dia hanya lihat problemnya. Mengarahkan dia melihat Yesus, bukan problem. Dan tanya, ada beberapa pertanyaan yang kami pakai. Saya tulis semua ini. Saudara bisa catat. Ini pertanyaan yang saudara bisa buat dengan satu orang yang mau muridkan. Bagaimana hubunganmu minggu ini dengan Yesus? Harus jawab. Apakah pikiranmu sehat dan kudus dalam minggu ini?
Laki-laki perlu tanya itu kepada yang laki-laki yang lain. Berikut, bagaimana pergumulan hidupmu minggu ini? Apa pergumulan nomor 1 dalam hidupmu minggu ini? Dia jawab. Bagaimana saudara beriman dan mulai coba mengatasi masalah hidup ini? Diskusi. Bagaimana saudara belajar melayani orang lain dalam minggu ini? Supaya lagi, saya beri kepada dia, dia beri kepada yang lain. Jangan dia hanya pegang kepadamu dan dia mau jadi muridmu tapi dia tidak mau memuridkan yang lain. Harus selalu ada, kita terima, kita membagi. Berikut, apa sukacitamu terbesar minggu ini? Apa yang terjadi dari Tuhan yang buat sukacitamu? Dia jawab. Tanya, apa kekecewaan terbesar dalam hidupmu minggu ini? Dia jawab. Apa pesan Tuhan dalam hidupmu minggu ini, terutama? Dan yang terakhir, bagaimana saya bisa menolong saudara memenuhi pesan Tuhan dalam hidupmu minggu ini? Jadi tujuannya adalah kita mau melepaskan dia di dalam rencana Tuhan bagi hidup dia. Yang mungkin dia tidak melihat saat ini. Tapi Tuhan punya. Tapi karena COVID dan banyak hal lain terkurung dan dia tidak bisa lihat. Dan saudara dampingi dia supaya dia bisa melihat sendiri dan mulai masuk ke dalam apa yang Tuhan sediakan bagi dia. Jadi ini sedikit nasihat praktis. Kita bisa jadi teladan bagi yang lain. Dan tangkap ini saudara, tanpa teladan, orang tidak tahu mulai di mana. Kita tahu ada banyak problem sekarang. Saya baru dengar presentasi kemarin tentang fatherless generation. Generasi yang tanpa bapa. Dan memang ada banyak problem sekarang dengan generasi muda yang tanpa bapa. Tapi fokus dengan problem tidak akan menolong. Tapi kita semua mulai pembapaan, mulai menjadi contoh, teladan kepada yang lebih muda. Itu akan mulai membawa keluar dari masalah yang seperti tenggelam di dalam sekarang. Ambil bagianmu minggu ini. Apa yang Tuhan berikan kepadamu, satu orang, mulai berikan hidupmu kepada dia dan lihat dia bangkit dan buat dengan yang lain. Dan akan ada reproduksi, bermultiplikasi murid. Sampai dalam 3 minggu, satu wilayah bisa dirubah. If it's in the Bible, it can happen today. Kalau ada di Alkitab kita, bisa jadi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena ada contoh dari kehidupan Paulus yang betul memberi inspirasi bagi kami. Tapi kami tidak hanya mau inspirasi atau dapat semangat. Kami mau dapat satu rema, sesuatu baru hari ini yang kami akan jalani dalam hidup kami. Jadi Roh Kudus datang, bicara kepada kami, memberi langkah-langkah kepada kami yang kami harus buat minggu ini. Berikan kami murid yang kami bisa invest hidup kami ke dalam hidup mereka. Yang bisa bermultiplikasi. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mau kerjasama dengan Engkau. Haleluya. Amin. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang hadir dan percaya katakan, amin. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian, and God bless you all. Shalom saudara, tahukan saudara bahwa DNA gereja kita sejak awal didirikan adalah pemulihan Pondok Daud yang bicara mengenai pemulihan pujian dan penyembahan.
Oleh karena itu, penyembahan selalu menjadi fokus yang sangat diperhatikan dalam gereja kita. Tuhan Yesus dalam Yohanes 4 ayat 23 mengatakan bahwa penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Dalam ayat itu, kata menyembah diterjemahkan dari bahasa Yunani, proskuneo, yang artinya seperti seekor anjing yang menjilat tangan tuannya. Anjing hanya dapat menjilat tangan tuan yang dikasihi dan dipercayainya. Jika saudara coba mengulurkan tangan kepada seekor anjing yang tidak dikenal, kemungkinan besar respon anjing itu bukan menjilat, tetapi menggigit tangan saudara. Jadi, menyembah tidak terlepas dari kasih dan percaya. Dalam Mazmur 135 ayat 15-18, pemazmur menuliskan mengenai berhala buatan tangan manusia yang mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, juga nafas tidak ada dalam mulut mereka. Statement berikutnya dari pemazmur mungkin mengejutkan bagi kita. Dikatakan bahwa seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya, semua orang yang percaya kepadanya. Dengan kata lain, seseorang akan menjadi serupa dengan apa yang dia sembah. Orang yang percaya atau mempercayakan diri kepada sesuatu akan menjadi serupa dengan hal itu. Jadi sekarang kita bisa tahu apakah seorang itu benar-benar menyembah Tuhan atau tidak. Bila seseorang yang katanya suka menyembah Tuhan, namun semakin serupa dengan dunia, siapa yang sesungguhnya dia sembah? Jika orang yang menyembah Tuhan semakin hari semakin sombong, mementingkan diri sendiri, bahkan hidupnya sama sekali tidak dalam kekudusan, sebetulnya siapa yang ia sembah? Sepertinya dia bukan menyembah Tuhan, karena karakteristik itu sama sekali tidak mencerminkan karakter Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan Yesus selama pelayanannya di dunia pernah menegur dua ekspresi penyembahan yang salah. Yang pertama, penyembahan egosentris, yang fokus kepada diri sendiri. Tuhan Yesus menegur orang Farisi yang melakukan ritual agamawi di depan orang-orang bukan untuk menyenangkan Allah, tetapi supaya dilihat orang dan mendapat pujian. Tindakannya sih menyembah, tetapi tujuannya bukan untuk menyembah Tuhan. Tangannya diangkat seperti sedang menyembah, tetapi sebenarnya dia sedang perform supaya dilihat dan dipuji orang. Yang kedua, penyembah bertopeng. Penyembahannya hanya tampak baik dari luarnya saja. Tipe ini secara lahiriah menyembah, tetapi tidak hidup mengikuti kehendak Allah. Tuhan Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang kelihatannya bersih di luar, seperti kuburan yang dicat putih di luar, tetapi berisi tulang belulang dan berbagai jenis kotoran di dalamnya. Suka menyembah sih, tetapi dosa jalan terus. Rajin menyembah, tetapi tidak mau hidup kudus. Penyembahannya hanya tindakan lahiriah dan tidak mengenai esensi penyembahan yang sesungguhnya. Saudara, perlu kita ingat, salah satu kriteria penyembah yang benar menurut Tuhan Yesus ialah menyembah di dalam kebenaran atau aletheia, yang memiliki arti truth dan juga verity, yang berarti kebenaran, kejujuran, ketulusan, dan integritas. Menyembah itu harus jujur, harus tulus, dan harus dinaikkan dari hidup yang berintegritas. Bagaimana caranya supaya kita bisa menyembah dalam standar yang demikian? Maleakhi 3 ayat 1-4 menuliskan, setidaknya ada dua hal yang harus kita relakan untuk dapat menjadi penyembah yang benar. Yang pertama, relakan diri untuk masuk ke dalam pemurnian Tuhan. Pemurnian adalah sebuah kata yang tidak nyaman. Dimurnikan adalah sebuah proses yang tidak enak. Seperti emas yang ingin memperoleh nilai yang tinggi, pemurnian adalah sebuah hal yang tidak dapat dihindarkan bila kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Supaya hidup kita diperkenan oleh Tuhan dan supaya penyembahan kita kembali dapat menyenangkan hati Tuhan, kita harus rela untuk selalu dimurnikan. Dan yang kedua, relakan pikiran kita dimurnikan oleh Tuhan, supaya kita dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Relakan hati kita dimurnikan oleh Tuhan, karena dari hati kita lah terpancar kehidupan. Jadi saudara, mari menyembah dengan cara yang benar. Biarlah segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi namanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.